sahabat setia Carmelite, selamat bertemu kembali dalam Carmelite Talk. Dalam edisi kali ini, kami kembali kedatangan tamu istimewa, walaupun harus menunggu dalam waktu yang tidak sedikit. Beliau seorang misionaris yang sudah mengabdikan dirinya berkarya di tanah Nusantara, seorang misionaris dari India. Beliau adalah Pater Felix Elahungkal OCD. Halo Pater, apa kabar? Baik-baik. Oh, baik-baik. Terima kasih berkenan hadir. Ya, kami tahu Pater punya banyak kesibukan. Iya. Tetapi akhirnya memenuhi undangan dari terima kasih atas undangannya. Iya. Okay. Baik, Pater. Kurang lebih Pater sudah hampir 25 tahun ya? Ya, 26 tahun sekarang. Sekarang 26 tahun berkarya di Indonesia. Iya. Berarti persisnya setelah tabisan langsung berkarya atau? Persisnya setelah tabisan 5 tahun di India, baru saya diutus ke Indonesia. Saya tiba di Indonesia tanggal 5 Desember 1995. 95 kan? 95, wah itu waktu cukup lama. Saya waktu itu masih belum punya bayangan untuk Karmel. Iya. Tapi itulah Pater. Nah baik Pater, nanti kita akan seperti biasa dalam Carmelite Talk ini kita tidak bicara yang terlalu berat. Iya, santai-santai. Santai-santai, ini perbincangan sebagai Carmelite karena banyak pengalaman hidup juga itu bisa dijadikan pesan kurang lebih Pater. Iya. Nanti saya mau mungkin gali beberapa hal karena bertepatan juga tahun ini kehadiran OCD Indonesia akan kita rayakan 40 tahun. 40 tahun Pancawindu. Iya. Ya, ini juga satu berkat istimewa untuk Ordo Karmel Tak Berkasut. Ini juga bertepatan dengan 40 tahun hidup membiara saya juga di Indonesia. Itu satu kecocokan peristiwa yang saya kira bukan juga satu kebetulannya. Oke, baik Pater. Pertama, mengenai mungkin Pater cerita sedikit latar belakang dulu bagaimana Provinsi Manjumel India itu mau membuka misi ke Indonesia, kurang lebih mungkin Pater beri gambaran itu nanti. Iya. Baik. Saya memang sangat bahagia menjadi bagian dari Provinsi Manjumel. Saint Pius 10 kata. Santo Pius 10 ya. Kenapa? Dia adalah salah satu provinsi yang yang dibanggakan dalam Ordo Karmel Tak Berkasut. Mengapa? Ya, Provinsi Manjumel ini di India menjadi provinsi induk untuk lahirnya bagi banyak provinsi lainnya. Ada 4 provinsi, lalu 2 komisariat antara lain, salah satunya Indonesia dan 1 Vikaris Regio. Iya. Kalau boleh tahu, kalau keseluruhan India sekarang ada berapa provinsi lah, Pater? OCD. Sekarang ada 7 provinsi. 7 provinsi. 7 provinsi. Ya. 4-nya antara lain mekar dari provinsi lainnya. Ada Malabar, provinsi Malabar, ya. Berarti ritusnya juga pasti beragam. Iya, ada ritus Malabar kan. Siro Malabar dan Latin. Gitu ya. Iya. Lalu paling tidak Pater tahu atau mungkin pernah diberitahu ketika datang mengapa Indonesia itu menjadi satu tanah misi yang menjanjikan untuk OCD waktu itu. Iya, memang ada sebuah alasan mengapa alasan kuat Bali di mengapa provinsi kami ini memulai misi di Indonesia ini, di mana negara ini dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia. Ada alasannya pada tahun 1638 2 misionaris Karmelit dari India datang ke Indonesia. Mungkin banyak orang tidak tahu ceritanya itu, ya. Banyak orang tidak tahu cerita bagaimana kan. Lalu sebagai bagian dari delegasi untuk urusan bisnis sekaligus untuk menanam Ordo Karmelit di Indonesia, ya, mereka datang. Namun sayangnya mereka tidak dapat menjalankan
tugas misi pewartaan Ya. spiritualitas Karmel di Indonesia kan, karena seperti dikatakan bahwa manusia merencanakan, Tuhan yang menentukan kan, ya. Maka karena Tuhan itu lain bagi mereka. Keinginan mereka untuk menyebarkan Injil melalui kegiatan diplomatis, malah mereka menjadi martir. Dan keduanya adalah yang sekarang kita kenal sebagai Dionysius Redemptus. Beato Redemptus. Beato Dionysius dan Beato Redemptus, ya. Itu mereka dua tokoh yang sangat mereka lalu mereka menjadi martir di Aceh. Di Aceh. Ya. Maka dengan demikian mereka menanamkan benih benih spiritualitas Kristiani, ya, Kristiani, dan juga secara khusus spiritualitas Karmel OCD di Indonesia. Ya. Maka 400 tahun ya. Lebih 400. Artinya mungkin sejarah yang kita ukir akan berbeda jika saja kedua martir ini waktu itu mungkin sempat berkarya dulu. Itu mungkin kita berjaya di Indonesia sebagai Karmelit seperti dulu misionaris ke India dari Spanyol, mereka yang menanam di spiritual Karmel di India. Karmel OCD India dulu dari misionaris ke gereja, membangun gereja itu berkat banyak misionaris dari Spanyol kan. Ya itulah. Jadi apa yang ditanam oleh mereka, benih yang ditanam oleh para martir itu disirami lalu dipupuk dan bertumbuh dan berbuah sekarang. Iya. Akan dapat bertumbuh, dan kedua benih ini, benih Karmelit OCD ini, Ordo Karmelit berpikir perlu mulai misi lagi di situ, kan? Maka dua misionaris datang ke Indonesia. Itu baru terwujud tahun 1982 ya? Saya adalah 1982. Ya. Waktu itu terwujud sekian tahun. Dikirim lagi dua misionaris. Dua misionaris mengikuti jejak mereka. Mereka berdua itu. Maka dua orang datang di sini. Itu ya. Lalu pekerjaan mereka itu yang tak kenal lelah. Mereka bekerja, yaitu Pater Thomas Kalur, OCD, dan John Brito. Pater John Brito, OCD. Ya, mereka dua adalah perintis OCD di Indonesia. Ya, memang suster-suster sudah ada sebelumnya, sudah ada. Ya, suster OCD sudah ada sebelumnya. Di Lembang, Bajawa, ya. Maka sebenarnya sebelumnya di rencana provinsi mau mulai misi di Singapura atau tempat lainnya, tapi karena apa? Pater Jenderal berpikir kita ada sejarahnya, maka pikir diutus ke Indonesia. Mulai di Indonesia. Memang berkembang. Mereka seperti dikatakan panenan memang banyak. Pekerjaannya sedikit. Maka di sini ada prospeknya besar di Indonesia kan. Banyak maka untuk menanam ini perlu ada orang datang, maka dua orang diutus ke Indonesia mereka berdua. Itu terjadi sekitar tahun 1982, lalu kurang lebih 5 tahun berikutnya muncul lagi atau dikirim lagi misionaris tambahan pendukung, dan itu adalah Pater Felix. Sebelumnya sebenarnya ada beberapa pastor diutus, namun masalahnya adalah visa. Masalah kita hadapinya visa saat itu, misionaris tidak boleh masuk ke Indonesia. Hanya orang yang memiliki ijazah baru boleh datang melalui perguruan tinggi begitu. Berarti izin masuknya untuk izin sebagai pengajar. Seperti pengajar, bukan seperti misionaris awal-awalnya. Memang saat itu kami ada beberapa pastor yang memulai ada ijazahnya sarjana itu, maka kami awalnya diutus ada dua pastor pendahulu, itu Pater Yosef dan Pater Ubaldus sekarang. Ubaldus. Sebelumnya juga ada pastor, tapi mereka bolak-balik mereka itu datang, harus kembali, ada kesulitan.
ada beberapa pastor sebelumnya datang juga, ya. Akhirnya mereka dua datang, mulai stabil. Nah, setelah itu saya diutus pada tahun 1995. 1995. Iya. Ya, pada intinya sekarang misionaris India yang masih bertahan dalam waktu yang cukup lama ada Pater Felix dan juga Pater Ubaldus. Nah, semoga kita punya kesempatan untuk berbincang-bincang dengan Pater Ubaldus itu. Iya. Oke, Pater. Saya pikir juga menarik, artinya karena Provinsi Manjumel itu kan banyak sekali ya mengirim misionaris ke negara lain juga, karena anggota di sana memang sangat ya artinya punya tenaga yang cukup untuk bisa mencukupkan juga kebutuhan di tempat lain. Kenapa Pater dikirim ke Indonesia dan bukan ke negara lain? Iya, memang saya juga heran mengapa saya harus ke Indonesia. Ya. Atau mungkin ada permohonan khusus secara pribadi? Oh, tidak, sama sekali tidak. Saya tidak pernah minta, saya tidak pernah mimpi menjadi misionaris di Indonesia. Kan? Memang saya saya diminta menjadi misionaris di Indonesia, sebenarnya saat itu saya belum siap waktu itu. Karena saya setelah menjadi imam di Indonesia, banyak tugas yang dipercayakan, lalu senang, apalagi saya semangat untuk bergaul dengan para formandi dan anak-anak muda, dan beri retreat segala macam ya. Menyibukkan diri dengan banyak kegiatan. Pasti dulu idola kaum muda ya, Romo muda. Oke. Iya. Tapi tiba-tiba saya ada minta karena alasannya ada di sini kebutuhan tenaga ya. Cukup banyak karena panenannya banyak. Pekerjanya sedikit. Benar. Mereka Pater John Brito dan Thomas Kalur, mereka dua orang bekerja. Mereka ada di paroki, menangani paroki sekaligus di dalam pembina calon-calon itu sangat berat kan? Ya. Wah, saat itu banyak panggilan juga muncul. Mereka mengalami kesulitan. Maka mereka minta tenaga, kirim tenaga dari sana. Ya, apalagi kita perlu orang-orang yang punya jasa juga. Ya, benar. Maka mungkin visa itu soal visa, maka mereka minta saya. Memang awalnya saya menolak. Terus terang saya, maka karena belum pernah memikirkan atau belum mimpi menjadi seorang misionaris di Indonesia. Apalagi saat itu kita mendengar tentang Indonesia itu dari pendahulu kita Bapak Pater Tom dan Pater John Brito datang selalu bicarakan di sana kesulitan luar biasa di Jawa, transportasinya macam-macam pakai sampai bis kayu macam begitu pakai banyak kesulitan yang mereka alami, mereka bicarakan. Maka dengar berita itu kita juga sebagai manusia ada, tapi satu kali menolak, tapi kedua kali provinsial lainnya Pater Athanasius di Almela sudah almarhum dia minta saya Pater ada dibutuhkan di tenaga di Indonesia. Saat itu saya berpikir kalau menolak ini tidak itu kehendak Tuhannya bagaimana ya. Maka saya mulai merenung kembali dan setelah perenungan saya menemukan ayat yang paling utama saya dapat itu adalah Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Itu dari Roma 8:28. Itu menjadi satu kekuatan. Mungkin Tuhan bekerja turut untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Kalau saya mengasihi Tuhan, mengapa saya tidak pergi? Tuhan akan bekerja, walaupun saya tidak mampu. Lalu itu juga menjadi satu kekuatan. Lalu juga dalam permenungan muncul segala perkara kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Maka apapun saya jalankan itu adalah kekuatan dari Tuhan. Filipi 4:13. Ya, itu menjadi satu kekuatan bagi saya. Maka saya setelah berkonsultasi dengan Bapak rohani semua, mereka juga mendukung saya. Mama ada kesulitan dari keluarga ya. Mama memang keberatan. Mama memang senang menjadi seorang misionaris, imam, tapi melepaskan ke tempat yang jauh itu dia karena waktu itu tidak bisa telepon, tidak ada HP seperti itu bisa jauh. Dia pikir kapan saya bisa bertemu anak saya.
Mama, itu saya pikir Mama berani melepas kita karena dia sendiri membina saya untuk menjadi seorang imam. Maka saya juga pikiran bagaimana saya melepas Mama dan keluarganya. Tapi ya dapat kekuatan dari firman Tuhan, ya. Maka itu menjadi satu kekuatan saya. Akhirnya saya putuskan mau menjadi seorang misionaris. Memang saya juga diutus untuk 1 tahun saja. 1 tahun saja. Provincial minta saya, memang mungkin kadang-kadang kebijakan para pemimpin begitu kan. Ya, coba Pater coba dulu. Sebenarnya saya diminta awalnya minta kuliah di sana, tapi ya harus melepaskan semuanya. Akhirnya saya datang ke Indonesia. Akhirnya dari yang harusnya 1 tahun saja, tapi sekarang 26 tahun ya. Inilah. Itu saya tidak sangka akan seperti penggenapan kata-kata Injil. Ketika minta berjalan sejauh 1 mil, temanilah sejauh 2 mil. Wah, ini diutus 1 tahun, tinggallah untuk bertahun-tahun lamanya. Entah sampai kapan. Ya, tidak tahu ya, sampai kapan itu. Ya, karena rencana Tuhan ikut saja, kita mengikuti rencana Tuhan. Itu yang saya harapkan ya. Daripada mengikuti rencana saya, ya saya masih ada punya rencana tapi belum bisa. Artinya awalnya Pater semacam ya secara alamiah atau secara spontan semacam ada penolakan untuk diutus. Tapi pada akhirnya ketika datang, apakah ya awalnya kan mungkin Pater menolak karena mendengar kesan dari Pater yang lebih dulu datang. Ketika Pater sendiri yang alami selama hidup di sini, pada akhirnya tetap menyesal atau tidak datang ke Indonesia? Iya. Memang awalnya kesulitan, tapi setelah saya menjalankan tugas sebagai seorang misionaris di Indonesia, saya merasa sangat senang. Senang kenapa? Bukan karena hal-hal lain, tapi apa yang kita buat dari pihak umatnya, semua ada dukungannya luar biasa. Ya, maka saya ya memang 1 tahun saja saya diminta tinggal, tapi terus harus. Salah satu hal lainnya adalah bahwa ya kesulitan visa pada pastor harus kembali ke Indonesia, dari Indonesia ke India. Maka tenaganya makin berkurang ya. Kalau saya juga pergi, karena saya tidak pernah kesulitan untuk dapatkan visa. Untuk perpanjang juga selalu ada punya jalurnya. Maka saya juga pergi, saya pikir dari bagaimana misi yang ditanam oleh para pendiri kita ini, maka dengan itulah tujuan saya terus menerus berada di sini. Dan dalam perjalanan panggilan saya ini banyak dukungan dari baik dari anggota dalam ordo kita, dari komisariat kita, maupun dari awam ya. Umat juga sangat saya sayang ya. Mereka selalu mendukung dengan segala kegiatan. Maka saya tidak pernah merasa asing di negara orang. Saya selalu merasa itu bagian dari keluarga saya itu. Walaupun datang sebagai warga negara asing, tapi tidak merasa asing di tidak pernah merasa asing. Baik, lalu tahun 2017 ya Pater merayakan pesta perak. Ketika saya, atau 2016 kalau tidak salah. Pesta perak imamat. Pesta perak ya, 15. Ya, 2015. Ya. Ketika itu Pater sedang di Kupang. Saya juga waktu itu masih. Masih baru datang dari novisiat semua menggebu-gebu dengan. Masih menggebu-gebu, tapi sekarang ya menggebu-gebu tapi lebih stabil dalam arti. Nanti satu kesan yang saya pribadi bawa sampai saat ini, saya punya satu kekaguman bagaimana Pater Felix dan juga Pater Ubaldus itu memutuskan pada akhirnya untuk ya boleh dibilang memperpanjang masa bermisi di Indonesia. Ini satu hal yang ya luar biasa, karena bagaimanapun usia OCD Indonesia memang akan memasuki 40 tahun imamat, tapi tetap butuh sosok senior. Ini satu hal yang bagi saya ini ya mungkin ini juga hal yang Tuhan inginkan, supaya tetap ada semacam ada senior yang bisa mengayomi atau mengayomi Mungkin Pater beri gambaran, karena Pater dalam berapa periode terpilih menjadi mulai dari vikaris ya. Saya jadi vikaris 2 periode. Lalu tahun
Nah, setelah itu ada breaknya, Ya, breaknya. 3 tahun, anak orang pribumi menjadi Pater Kristurino. Ya, lalu Pater Kristus. Ya, lalu setelah itu menjadikan komisariat kan, diangkat menjadi komisariat. Status dari vikariat. Status dari vikariat naik lagi, maka saat itu saya dipilih komisar, ya berkat Tuhan ya bisa menjalankan tugasnya. Akhirnya dipilih kedua kali dua periode. Ya. Lalu dipercayakan lagi ke pribumi ya, supaya mereka tumbuh dan berkembang karena mereka juga menjadi kader-kadernya akan muncul, itu tujuannya gitu. Ini satu hal yang baik. Ya, kita sudah sering diskusi bahwa Pater Felix maupun Pater Ubalus atau para misionaris yang merintis tidak selamanya akan ada bersama kita. Iya. Sehingga apa yang Pater sering bilang kaderisasi itu ya sangat itu penting. Lalu Pater bagaimana melihat prospek dalam arti saat ini ketika kaderisasi itu mulai muncul dan segala macam, Pater melihat ada harapan atau mungkin juga 1-2 hal yang perlu diberikan masukan sebagai senior. Kita sudah mencapai 40 tahun. Kalau orang katakan life begins at 40. At 40. So, Indonesia just begin. So, artinya Indonesia itu akan mulai membangun hidupnya ini. Ya, selama ini mungkin ada kekurangan, kelemahan masih banyak hal. Kita akan dibenahi, tapi saya rasa dengan merayakan 40 tahun ini kita akan maju. Ya, ada harapan. Karena banyak pastor yang muda semuanya semangatnya luar biasa, ya, untuk membangun spiritualitas. Memang banyak kekurangan ada dalam diri kita, ya. Di Indonesia ini kita waktu kita mulai misi tidak terlalu fokus pada karya-karyanya. Kita terlalu fokus pada pembinaan dan spiritualitas Karmel itu, ya. Berfokus padanya supaya itu yang kembangkan. Kalau seandainya kita langsung terjun ke karya-karya, mungkin sekarang tidak akan berkembang seperti kita itu, seperti sekarang. Sekarang kita memiliki 53 pastor pribumi. Pastor asli Indonesia. Asli Indonesia kan, itu luar biasa ya. Seandainya kita dulu memikirkan tentang karya-karya lainnya, tidak fokus pada pembinaan, maka itu akan macet. Tapi di sini kita lihat ya, ini sudah berkembang dan ada begitu banyak frater-frater, ya. Dan juga kita punya keunikan jumlah rumah formasi. Itu sekarang 5 formasi kan? 5 formasi. Tiap jenjang berada di tempat berbeda. Itu luar biasa. Ya. Kita setiap jenjang ada rumah formasi. Ya, maka itu satu kan lalu rumah pastoral. Ya. Maka ini semua atas berkat Tuhan semuanya terjadi. Maka ini saya harap ini akan berkembang. Misi ini, ya memang kita baru mulai bikin apa hidupnya ini akan, saya punya satu harapan akan. Makanya perlu kader-kadernya muncul. Salah satunya adalah ya kesuksesan sebuah itu adalah sebuah negara atau sebuah lembaga atau sebuah tarekat itu adalah kualitas, ya, kualitas para imam, kualitas para anggotanya, ya, kualitas manusia, kualitas hidup religius, ya, kualitas intelektual dan lainnya itu sangat penting. Maka itu saya harapan, ya, dalam proses ini semuanya. Bukan semuanya sudah mencapai puncaknya, tapi baru kita mulai semuanya. Saya harap itu akan berkembang. Ya, memang kita tidak ada banyak tempat-tempat tarekat seperti tarekat-tarekat lainnya, ada namanya lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, lain-lainnya. Tapi kita fokus pada membangun spiritualitas dengan berikan pimpinan untuk lalu spiritualitas Karmel melalui Karmel awam, ya, dan juga rumah retret, karya-karya sosial kecil-kecil, ya, itu menyentuh masyarakat sekitar kita, itu yang kita jalankan sekarang. Artinya sejauh Pater melihat atau sejauh ini perjalanan OC di Indonesia, kita pada tahap-tahap awal fokus pada pembentukan tenaga-tenaga pastoral, pembinaan calon imam melalui biara-biara,
mungkin pada saatnya kita akan juga fokus pada misalnya karya pastoral tertentu Ya. yang menjadi ciri khas kita, Iya. Ya. Yang Pak terlihat dari spiritualitas kita, kira-kira misi apa yang khas sehingga kita bisa tempatkan, spiritual kita akan bisa sangat membumi di Indonesia. Ya. Memang saya tadi bilang kita lembaga-lembaga pendidikan atau kesehatan itu semua sudah maju di Indonesia kan, dengan pemerintah juga ambil alih dalam hal ini. Kalau kita mau fokus pada hal-hal itu, mungkin dulu misionaris pernah melakukan. Sekarang kita harus hidup sejarah rohani, membangun umat sejarah rohani itu yang penting. Karena di sini banyak hal jalankan, banyak orang. Seperti ada tarekat-tarekat yang besar-besar, mereka sudah melakukan hal-hal ini. Tapi membangun spiritualitasnya bagaimana ya melalui rumah retreat, rumah retreat, pimpinan ada semacam kubina disejalankan untuk membina untuk calon-calon tarekat-tarekat lainnya atau pusat spiritualitas. Pusat spiritual itu yang kita harapkan atau dikembangkan dalam komisariat kita ke masa depan. Itu semua fokusnya ke situ supaya itu menjadi satu khasnya Karmel. Ya, bagaimana orang mengenal, sudah mendalami spiritualitas, membangun hidup Kristiani, membangun iman Kristiani itu yang kita harapkan. Saya rasa itu bisa banyak hal kita fokus itu bisa akan menjadi satu ciri khas untuk maka ada beberapa rumah retreat kita sudah siapkan dan mungkin ada satu tempat akan menjadi pusat spiritualitas. Dan penerbit buku-buku yang kita punya kekayaan banyak, kekayaan rohaninya banyak melalui Santa Teresa Avila, Santo Yohanes Daisari ini mereka ini dan Santa Edith Stein kita memiliki banyak orang kudus yang punya kekayaan rohaninya luar biasa. Itu bagaimana membawa kepada umatnya. Itu yang kita harapkan. Sejauh ini juga barangkali yang perlu dioptimalkan pendampingan sahabat-sahabat Karmel atau OCDS. OCDS itu juga salah satu hal penting yang kita perlu kembangkan. Karena melalui awam, spiritualitas Karmel bisa mengakar. Karena kita sendiri belum tentu bisa berikan inilah spiritual, tapi bagaimana membina awamnya, mereka menghidupkan lalu mereka bisa membagikan kepada berbagi pengalaman mereka. Maka itu juga salah satu hal penting kita ke masa depan. Itu yang kita harapkan. Harapannya sangat baik, Pater. Oke, mungkin yang terakhir, Pater. Saya tuh selalu yakin atau kita semua pasti sepakat bahwa setiap perutusan juga punya batasan waktunya. Sama halnya dengan hidup ini pun adalah satu penugasan sementara. Yang jangka atau batasan waktunya kita tidak tahu kapan. Tapi dari Pater, artinya dari dalam mungkin masihkah ada keinginan untuk misi ini selamanya selesai di sini, ataukah mungkin ada kerinduan suatu saat mungkin masa-masa pensiun kembali ke provinsi ini, Manjomel ini? Iya, memang kita waktu menjadi mandiri komisariat ini ada 3 pilihan diberikan oleh Pater Jenderal. Satunya langsung kembali ke India. Yang kedua itu memilih berapa tahun mencari boleh tinggal di misi karena kita kembangkan ini lalu kita lepasnya, makanya lalu menjadi anggota penuh. Dalam komisariat. 3 pilihan kan. Maka dari situ saya memikir anggota penuh, kita lihat dulu perkembangannya Indonesia ini. Kalau mereka bisa mandiri, karena dari Paus sendiri, kita sendiri dalam gereja itu selalu misi kalau sudah bertumbuh dan berkembang. Akan serahkan ke pribumi. Lalu mereka yang melanjutkan karyanya. Kalau kita sendiri pegang, nanti itu tidak akan berkembang. Maka dengan permenungan saya, maka saya pikir lebih baik saya berapa tahun bisa berjalan. Berarti opsi yang kedua. Opsi yang kedua itu saya memikir lebih baik seandainya satu saat, karena
dari provinsi India juga sering minta kapan balik, karena sekian tahun kan. Karena saya diutus 1 tahun tapi sudah 26 tahun, kapan balik? Tapi saya bilang belum saatnya ya. Saya nanti tunggu dulu. Nah, maka saya pilih ini yang opsi kedua, yaitu diberi 6 tahun, lalu bisa diperpanjang. Sampai kapanpun bisa perpanjang. Bukan karena saya tidak sepenuhnya, tapi di situ kita lihat kami berdua, Pater Ubaldus, memang dia langsung memilih menjadi opsi yang ketiga anggota penuh. Maka dia menjadi. Tapi saya tidak merasa anggota penuh, untuk sementara sama saja kita kerja menjalankan tugas. Karena kita semua hidup untuk bekerja untuk Tuhan, bukan untuk mencari apa saja kepentingan sendiri, tidak ada. Maka itu tidak ada menjadi persoalan milih yang mana opsinya mana. Yang penting adalah saya tidak kembali ke India. Saya tetap ada di sini untuk membantu adik-adik saya supaya mereka berkembang, itu saja. Dan tetap berkontribusi, meskipun usia tidak selalu muda, tetapi semangat selalu. Itu yang memang saya punya usia amati. Sudah, umurnya sudah, tapi semangatnya tidak pernah pudar. Itu yang saya bersyukur kepada Tuhan. Karena seperti yang dulu orang katakan, Pater seperti yang dulu kelihatannya, tidak pernah tua. Saya bilang itu berkat Tuhan. Maka semangat muda itu selalu ada. Maka apapun tugas yang percayakan, saya bisa jalankan dengan penuh sukacita. Maka itu yang saya harapkan dari adik-adik saya dalam komisariat ini. Mereka juga dengan penuh semangat. Kita bersama-sama bekerja untuk sesuatu, pasti akan kita maju. Itulah satu harapan bagi saya. Itu juga harapan kami, semoga semangat atau visi yang Pater miliki itu juga kecipratan lah, menular kepada. Ini bukan untuk kemuliaan diri sendiri, tetapi untuk memajukan ordo, untuk pelayanan gereja dan umat. Gitu. Terima kasih Pater. Terima kasih untuk obrolannya, mungkin agak banyak melebar, tetapi ginilah obrolan Karmelit dalam Karmelit Talk ini. Terima kasih atas kesempatan diberikan supaya saya bisa berbincang dengan. Terima kasih memenuhi undangan.